Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Filipi 1 ayat 27. Sahabat Iktus, setiap orang percaya diperhadapkan dengan berbagai tantangan dalam hidup, baik tantangan dari dunia melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita, atau tantangan yang berasal dari si jahat. Selain itu, Alkitab telah menyampaikan tentang berbagai-bagai penderitaan yang mungkin dialami orang percaya. Dapatkah dalam berbagai keadaan itu kita tetap berpegang pada Injil Kristus? Pesan Paulus kepada jemaat Filipi adalah supaya mereka terus-menerus menyesuaikan hidup mereka dengan Injil, ayat 27. Dengan jelas Paulus minta supaya setiap orang percaya di Filipi sebagai warga kerajaan Allah menjadikan Injil Kristus patokan hidup di dunia ini. Gaya hidup yang didasarkan pada Injil, semangat yang terpancar dari Injil Kristus, motivasi dan etos kerja didasarkan pada pesan-pesan Injil. Secara lebih rinci, Paulus menguraikan arti hidup berpadanan dengan Injil. 1. Teguh berdiri dalam iman, ayat 27. Teguh berdiri dalam iman berarti memiliki hidup keagamaan yang tidak bergantung pada orang lain. Baik aku datang ataupun tidak, kamu teguh berdiri. Paulus juga menasihati agar kamu semua harus berjuang melawan musuh bersama dalam satu roh dan satu pikiran yang berpadanan dengan Injil. Siapa yang mau berjuang demi iman tidak berjuang sendiri, tetapi bersama berkomitmen untuk bersatu dan menang melawan kekuatan apapun. 2. Tidak digentarkan oleh lawan, ayat 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan. Bagi jemaat Filipi, lawan adalah orang-orang yang tidak menyukai orang percaya, yakni lawan-lawan seperti orang Yahudi yang berkeliling, Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-13, atau seperti kaum Yudais dari gereja-gereja Galatia, Filipi 3 ayat 2-6. Bagi mereka, Injil adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Yesus, Injil adalah tanda keselamatan. Dan keselamatan itu datangnya dari Allah. 3. Siap menderita untuk Kristus. Ayat 29-30. Bagi Paulus, penderitaan demi Kristus adalah karunia. Menjadi kehormatan bila seseorang menderita bagi Kristus. Karena itu, berarti ia dipercaya untuk memikul salib dan mengikuti Dia. Penderitaan merupakan latihan iman. Dengan melatih diri setia walaupun melewati penderitaan. Sebagaimana Paulus tetap efektif melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Semua dilakukan demi Kristus yang telah memberi nyawanya bagi keselamatan kita. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah imanku masih bergantung kepada orang lain? Apakah imanku menjadi lemah saat aku menghadapi orang yang tidak menyukai orang percaya? Siapkah aku menghadapi penderitaan karena nama Tuhan? Tuhan Yesus, biarlah hidupku tetap berpadanan dengan Injil dalam menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Imanku tidak bergantung kepada kehadiran siapapun, termasuk para hamba Tuhan, karena aku tahu bahwa Engkau selalu ada. Bahkan dalam situasi di mana aku berada di antara orang yang tidak menyukai pertumbuhan imanku, atau ketika Engkau mengizinkan aku mengalami penderitaan karena nama-Mu, ajar aku setia sampai akhir sebagai pribadi yang tetap berpegang pada Injil-Mu. Amin. Tetap berpegang pada Injil-Mu sampai akhir hidupku.